Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang komponen instalasi tenaga listrik. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang komponen instalasi tenaga listrik. Tapi sebelum itu mari kita tinjau dulu tujuan dari peraturan umum instalasi tenaga listrik. Yang pertama, melindungi manusia dari bahaya sentuhan atau kejutan. Jadi manusianya aman. Yang kedua adalah keamanan instalasi dan peralatan listrik. Peralatannya aman. Yang ketiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran. Jadi tempatnya aman. Dan menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Itu. Komponen instalasi listrik akan dipasang pada instalasi listrik harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah keandalan, yang kedua keamanan, yang ketiga kontinuitas. Komponen instalasi listrik ada bahan pengantar, ini utamanya ya, ada bahan pengantar seperti kabel. Kabel itu ada banyak macamnya. Ada jenis NYA, ada jenis NYM, ada NGA. Ini berbeda-beda. Jadi simbol ini berbeda-beda. N itu normal, Y itu polivinyl klorida, A itu arde pengantarnya. NYM itu N normal, Y-nya polivinyl klorida atau PVC, M-nya multiple. Itu. Kabelnya banyak, tidak hanya satu. Kalau NYA-nya pejal satu, ini pejalnya banyak, lebih dari satu. NGA itu normal gami, karet, pengantar karetnya. Dan arde, beda-beda ini. Yang kedua, kotak kontak. Yang ketiga, fitting, saklar pengaman, dan peralatan pelindung. Ini pembagian gambar menurut tujuan sifatnya nanti beda-beda. Yang pertama, diagram yang sifatnya menjelaskan. Yang kedua, diagram pelaksanaan, gambar instalasi, dan gambar situasi. Ini diagram dasar. Dimaksudkan untuk menjelaskan cara kerja suatu instalasi. Ini ada masing-masing 25 ampere pada MCB. Dibagi-bagi. Yang kedua, diagram lingkaran arus. Ini menjelaskan cara kerja suatu rangkaian, merencanakan suatu rangkaian yang rumit untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada rangkaian. Ini diagram ganda, diagram pengawatan. Itu diagram yang bisa dibaca berapa pengantar yang melewati suatu instalasi. Diagram saluran. Gambar instalasi ini diagram berupa titik-titik seperti silang, itu simbol lampu. Yang seperti ini adalah simbol stop kontak atau kontak-kontak ini double, yang ini single. Nah, yang ini adalah simbol saklar. Gambar instalasi sering dilengkapi dengan diagram instalasi. Diagram instalasi ini merupakan gambaran hubungan antara meter listrik, jumlah beban yang harus dilayani, jenis kabel, dan kapasitas pengaman yang harus dipasang pada instalasi sebenarnya. Ini kita bagi seandainya kita memiliki listrik. Kita bagi menjadi beberapa bagian, yang satu untuk penerangan, satu untuk stop kontak atau kotak kontak. Jadi dibagi-bagi, penerangan luar, dalam, dan sebagainya. Kita juga bisa gunakan untuk penerangan luar, yang ini untuk penerangan dalam. Tergantung kebutuhan. Menurut cara menggambar dibedakan berdasarkan kepada cara menggambar dengan garis tunggal dan cara menggambar dengan garis ganda. Ini adalah
gambar diagram tunggal. Yang kedua ini diagram ganda. Ini pengantarnya kelihatan. Ada berapa pengantar itu kelihatan. Yang mau ke lampu ada 2. Ini 2. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Sama di sini juga ada 3. Ini ada 2. Hanya kabelnya sudah kelihatan ada 2. Itu pengantarnya. Dilanjutkan dengan kontak listrik. Kontak-kontak merupakan tempat untuk mendapatkan sumber tegangan listrik yang diperlukan untuk pesawat atau alat listrik. Alat listrik banyak sekali. Ada televisi, radio, atau mungkin kipas angin, bisa untuk cas HP. Kontak tusuk ini digunakan untuk menghubungkan pesawat atau alat listrik yang dipasang tetap ataupun dapat dipindah-pindah. Sama ini fungsinya untuk mensuplai tegangan. Ini bentuknya seperti ini. Kontak hubung bagi, ini komponen-komponen penting dari kontak hubung bagi adalah yang pertama kontak rel, kontak pengaman, kontak saklar. Fitting langit-langit, fitting gantung, fitting kedap air, tergantung kebutuhan. Saklar, ada saklar tumpuk, saklar putar, saklar balik, saklar tarik, saklar jungkit, dan tombol tekan. Ini menurut konstruksinya, saklar dikelompokkan menjadi saklar kontak, saklar tumpuk, saklar sandung, saklar tuas, dan saklar giling. Saklar tumpuk, ini maaf tulisannya salah. Saklar tumpuk, jenis ini mempunyai 4 kedudukan yang dapat diputar ke kanan atau ke kiri dengan sudut masing-masing 90 derajat. Saklar sandung, ini bentuknya seperti ini. Dia memiliki 3 posisi, 0, posisi 1, dan posisi 2 atau keadaan terhubung secara bergantian. Saklar tuas ini bisa untuk listrik 3 fasa, masing-masing dikasih tegangan line 1, 2, 3, bisa melewati saklar ini. Saklar giling ini mempunyai titik putar yang bergerak bagian tengahnya, di mana gerakannya bisa memutus atau menghubungkan kutub-kutub. Jika ditinjau dari hubungan, ada tunggal, dewi kutub, seri, tukar, dan silang. Ini dari pengaman, pengaman ulir, patron pisau, dan pengaman otomatis. Peralatan pelindung, ada pipa instalasi, rod insulator, klem, atau sengkang, dan kotak sambung. Ini simbol-simbol saklar. Ini fungsi huruf-huruf pada pengantar ada L itu line, N itu normal, F itu alat penggunaan, H itu sinyal, itu indikator. Warna lampu ada merah, kuning, hijau juga ada aturannya. Ini ada warna merah, kuning, hijau itu juga artinya berbeda-beda dan pemakaiannya juga berbeda-beda pula. Ini untuk syarat keamanan harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Dan syarat keandalan bahwa kelangsungan pemberian pengaliran arus listrik atau beban konsumen pemakai listrik harus terjamin secara baik. Jika ya. Mungkin demikian untuk pertemuan yang kedua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.